mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini secara resmi saya buka BNI Investor Daily Summit 2024. Melalui BNI Investor Daily Summit 2024, kami ingin menyampaikan pesan optimisme, sekaligus menjadikan event ini sebagai ajang bertukar pikiran serta mensosialisasikan visi serta arah kebijakan ke depan agar Indonesia dapat menghindari middle income trap. Di Asia nanti akan ada 3 kekuatan ekonomi baru: India, China, dan Indonesia. Indonesia juga menjadi negara yang disegani dengan keberhasilan kepemimpinan Indonesia di kancah internasional. The only thing we have to fear is fear itself. Jangan takut. Bangsa Indonesia bangsa yang berani. Bangsa Indonesia bangsa yang optimis. Kita insya Allah akan jadi negara maju. Kita akan jadi negara makmur, saudara-saudara kalian. Hadirin yang kami hormati, senang sekali saya Souza Hutapea akan menemani Bapak, Ibu dan tamu undangan sekalian dalam sesi Special Remarks pada siang hari ini. Kita akan bersama-sama mendengarkan Special Remarks yang akan disampaikan oleh Menteri Investasi merangkap Kepala BKPM Republik Indonesia, Bapak Rosan Roslani. Kepada Bapak Rosan Roslani, waktu dan tempat kami persilahkan. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Rosan Roslani? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama, izinkanlah saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada yang mengundang saya untuk berbicara pada siang hari ini. Bapak Enggar Tiasto Lukita, Eksekutif Chairman dari Investor Daily, terima kasih kepada yang terhormat. Dan juga kepada yang terhormat Bapak Roke Tumilar, Direktur Utama Bank BNI. Dan tentunya ada sahabat saya juga, Wakil Gubernur dari Jawa Timur, Mas Emil Dardak, terima kasih atas kedatangannya. Dan juga Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama tentunya mari kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita semua masih diberikan kesehatan, kita semua masih diberikan umur panjang dan karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu dan berkumpul di siang hari yang berbahagia ini. Pertama-tama yang ingin saya sampaikan adalah tadi ini judulnya bagaimana kita mempunyai pertumbuhan, mempercepat pertumbuhan Indonesia ini yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Kalau kita lihat terlebih dahulu bagaimana kita bisa mencapai pertumbuhan itu. Kalau kita lihat struktur dari economic growth kita yang dimana adalah kurang lebih average 5%. Apa sih kekuatan utama dari kita selama ini? Kalau kami bertemu di Kementerian Investasi BKPM dengan para investor, baik terutama luar negeri, kunci mereka investasi ke Indonesia adalah mereka sampaikan satu hal, peace and stability, perdamaian dan kestabilan. Itu adalah kunci utama yang merupakan salah satu prioritas yang mereka lihat. Indonesia selama ini selalu bisa mempertahankan, memaintain mengenai peace and stability untuk waktu yang sangat-sangat lama. Walaupun ada pergantian pemerintahan, justru pergantian pemerintahan itu berjalan dengan baik dan benar. Jadi itu salah satu poin yang harus kita pertahankan. Saya bilang that's our core value. Dan ini akan kita terus memperhatikan ke depannya karena ini adalah salah satu kunci dari kenapa para investor itu berinvestasi di Indonesia.
Yang kedua, pertumbuhan kita kalau kita lihat kembali ke economic growth kita, maintaining about 5%. Kita ingin tumbuh menjadi 5,5, 6, 6,5, 7, bahkan 8%. Hal itu tentunya harus mempunyai sesuatu prioritas dan target-target yang ingin kita capai. Pertumbuhan ekonomi growth kita kalau kita lihat paling besar datangnya dari mana sih? Gitu pertanyaannya. Paling besar datang dari our strong domestic consumption. Konsumsi dalam negeri kita. Itu kurang lebih mencapai 53 atau 54% pada saat ini. Next, pertumbuhan kita datangnya dari mana sih? Dari investasi. Kedua terbesar adalah dari investasi. Itu angkanya antara 25 sampai 28%. Next, dari mana sih pertumbuhan kita? Dari government spending atau belanja negara, kurang lebih 9 sampai 10%. Berikutnya baru dari ekspor, minus import dan yang lain-lain. Jadi kalau kita lihat dua hal yang bisa membuat pertumbuhan kita ini ke depannya, kita bicara ke depan ya, untuk terus berkembang di atas 5, 6, bahkan 8%. Satu investasi, dua adalah ekspor. Sehingga kalau kita lihat tim yang kita mau bawa ke depannya adalah bagaimana kita bisa menarik investasi yang berorientasi ekspor, yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Itu tema besar yang akan kita bawa. Kenapa saya menekankan kesinambungan dan keberlanjutan, yaitu berfokus kepada clean energy, berfokus kepada digital economy, AI, dan juga renewable energy. Karena demand-nya adalah ke arah seperti itu. Demand-nya seperti itu. Saya contohkan, walaupun saya relatif baru sebulan lebih, tapi saya berkesempatan datang ke Singapura. Kenapa saya ke Singapura? Singapura selama 10 tahun terakhir adalah investor terbesar di Indonesia. Saya ketemu dengan beberapa SOE-nya mereka, dengan state-owned companies-nya mereka. Dan kita lihat, kalau kita lihat nih, dari total investasi luar yang masuk ke ASEAN, itu totalnya berapa? Kurang lebih nih 240, vary antara 250 sampai 280 bahkan sampai 300 billion US dollar every year. Investasi yang masuk ke ASEAN kurang lebih jumlahnya antara 280 sampai 300 billion US dollar. Tetapi yang masuk ke Indonesia kurang lebih itu mencapai the whole year itu kurang lebih mencapai, kalau tahun ini akan mencapai sekitar 40 miliar dolar. Kurang lebih berarti 15% dari total investasi yang masuk di ASEAN. Padahal kalau kita lihat ekonomi ASEAN itu 40% datangnya dari Indonesia. Di ASEAN ada 10 negara. Populasi kita 40% dari populasi ASEAN juga. ASEAN populasinya kurang lebih 635 juta, 640 juta, 282 juta ada di Indonesia. Dari luas lahan ASEAN, 40% juga dari Indonesia. Jadi mestinya kalau kita berbanding lurus, mestinya 40% masuknya ke Indonesia, bukannya ke Singapura. 40% itu masuknya ke Singapura. Padahal kalau kita lihat, kita mempunyai segalanya. Tetapi Singapura yang mereka punya adalah, saya bilang satu, yang mereka sangat kuat. Rule of law. Kepastian dari hukum dan tata kelola usaha yang baik dan benar. Nah, kalau kita lihat seperti itu, kedepannya itu apa yang kita perlukan? Karena investasi yang kita lihat, Vietnam, Malaysia, Thailand, ya harus diakui we are competing. Kita compete with our neighboring countries dengan negara-negara tetangga kita. So jadi kita juga harus keep reforming ourselves in term of policy, in term of regulation, and in term of a lot of things ya. Terutama ya policy, kebijakan, dan bagaimana kita
PR yang paling besar itu kita mengharmonisasikan antara kebijakan pusat, kebijakan daerah sampai kabupaten kota. Itu klasik yang kita sudah dengar begitu lama. Ya, alhamdulillah kita sempat kita mempunyai omnibus law job creation, yang dimana itu salah satunya memang mencoba mengintegrasikan kebijakan baik dari antar kementerian, antar lembaga, dan juga kabupaten kota sampai ke provinsi sampai kabupaten kota. Dan kita juga ada online single submission. Iya, memang masih perlu banyak penyempurnaan, tetapi we are heading on the right direction. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita mempercepat reformasi kebijakan-kebijakan kita, yang dimana itu merupakan salah satu tantangan kita ke depannya yang paling besar. Nah, yang kedua tentunya selain itu adalah bagaimana kita juga meningkatkan kompetitivitas kita, meningkatkan daya saing kita, meningkatkan produktivitas kita. Jadi kita terus-menerus harus meningkatkan apa? Iklim investasi. Iklim investasi kita harus tingkatkan secara terus-menerus. Iklim industri kita harus kita tingkatkan secara terus-menerus gitu. Karena banyak sekali kebijakan-kebijakan kita yang sangat baik, tapi tidak terharmonisasi tidak tersosialisasi keluar secara komprehensif. Contohnya, banyak gak bapak-bapak ibu-ibu yang tahu bahwa kalau bapak-bapak ibu-ibu punya perusahaan, kemudian baik dalam maupun luar negeri, kemudian melakukan kegiatan vocational training, pendidikan pelatihan vokasi, itu mendapatkan insentif sampai 200%, fiskal insentif. Ternyata banyak yang nggak tahu. Bahkan banyak perusahaan yang udah beroperasi di Indonesia banyak yang nggak tahu. Dan kalau perusahaan bapak-bapak ibu-ibu ini melakukan penelitian atau research and development, bisa dapat insentif sampai 300%. Kapan itu sudah berlaku? Undang-undangnya sudah ada, peraturan Kementerian Keuangan sudah ada. Itu sejak tahun 2022. Tapi masih banyak yang nggak tahu. Jadi banyak kita policy kebijakan kita sudah bagus, tetapi kurang kita sosialisasikan dengan cukup masif gitu. Itu salah satu contohnya. Dan kalau kita lihat sekarang perbandingan investasi yang masuk di Indonesia ini boleh dibilang hampir 50-50 antara Jawa dan luar Jawa. Walaupun terbesarnya masih banyak di Jawa Barat, tetapi kenaikan dari investasi di luar, terutama di Sulawesi Tenggara, itu salah satu yang meningkat juga cukup banyak. Nah, kita ketahui bersama bahwa kebijakan kita ke depannya mengenai hilirisasi itu akan kita teruskan dan akan kita lanjutkan. Sudah banyak di kesempatan disampaikan bahwa contohnya nikel, hilirisasi sebelum kita lakukan, mungkin 10 tahun yang lalu kita ekspornya hanya 1,3 miliar dolar. Setelah kita melakukan hilirisasi, ekspor kita menjadi 30 miliar dolar hanya dalam jangka waktu 10 tahun. Ini adalah kenaikan yang sangat luar biasa, dan ini tentunya kita akan melakukan hilirisasi ke depannya. Karena kenapa? Karena kita ingin nilai tambahnya, value added-nya itu ada di kita. Kenapa itu perlu? Ya karena kalau value added-nya ada di kita, industrinya berjalan, yang paling penting apa? Penciptaan lapangan pekerjaannya. Di kita nih PR utama apa sih? Penciptaan lapangan pekerjaan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya banggakan. Setiap tahunnya di Indonesia itu kita melahirkan kurang lebih 2,5 juta bayi. 2,5 juta bayi. Kalau 2 tahun itu 5 juta lebih. Saya sering bilang setiap 2 tahun kita melahirkan populasi negara Singapura. Singapura penduduknya 5,5 juta. Jadi setiap 2 tahun tuh Indonesia melahirkan satu negara Singapura. Dan ini semua kan harus ada pekerjaannya. Nah, pekerjaannya itu gimana? Ya harus ada yang investasi. Dalam maupun luar negeri. Nah, kalau orang mau investasi, mesti kita berikan fasilitasi dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan kita yang ada, gitu. Kalau soal opportunity, kesempatan, kita udah yang paling banyak. Contohnya saya agak melompat sedikit ke renewable energy. Potensi dari renewable energy kita menurut Kementerian Energi hampir 3.700 gigawatt. 3.700
gigawatt. Dan itu kebanyakan dari mana? Dari, dari solar, ini kebetulan ada di belakang. Dari solar kurang lebih 3.294. Dari hydro, bioenergy, wind turbine, geothermal, tidal atau sea wave. Kalau kita bicara potensi, Indonesia udah paling banyak. Kita punya target di tahun 2025 penggunaan energi mix kita dari renewable tadinya sebesar 23%. Tapi saat ini baru 13-14%. Kalau dilihat opportunity-nya kita banyak, sangat-sangat banyak. Dan demand-nya itu adalah renewable energy. Oleh sebab itu, negara-negara lain itu mereka pushing Vietnam, terutama Malaysia dan yang lain-lainnya untuk mempunyai industrial park yang berbasis tenaga renewable energy. Saya bicara dengan satu perusahaan di Singapura. Mereka bilang mereka udah investasi ada 13 dia bangun industrial park yang clean energy, 13. Akhir tahun ini jadi 18, bapak-bapak, ibu-ibu. Di kita yang dari luar, kebetulan dari Singapura juga baru 1 di Kendal. Itu pun tenaganya bukan tenaga renewable energy. Karena kalau kita mau mengundang investasi dari data center dan yang lain-lain, ya mereka inginnya tenaganya dari tenaga energi bersih. Itu juga yang diminta oleh banyak perusahaan yang bergerak atau masuk ke dalam industri, misalnya EV battery atau EV car, electric car atau electric battery. Mereka bilang mereka produce nih mobil dengan tenaga listrik. Mereka produksi baterai, tapi dalam produksinya mereka memakai tenaga dari fosil, kan nggak align dengan prinsip energi bersih yang mereka ingin ciptakan. Nah, di situ yang kita harus mempercepat bahwa energi bersih ini diperlukan karena apa? Karena demand-nya dari seperti itu. Sehingga kalau demand-nya seperti itu untuk masuk investasi ke Indonesia yang berkesinambungan dan berkelanjutan, tenaga yang dibutuhkan untuk industri itu harus dari tenaga bersih, dari clean energy, dari renewable energy. Nah, oleh sebab itu tema besarnya kita adalah ya kita ingin yang export oriented investasinya, tetapi juga yang berkelanjutan dan berkesinambungan, yang sustainable gitu. Nah, message ini yang harus kita sampaikan keluar, dan di saat bersamaan juga kita mempunyai rencana yang konkret, yang jelas. Yang implementasinya bisa kita jalankan, kita bisa laksanakan dengan baik dan benar. Nah, kalau kita lihat investasi yang masuk ke Indonesia pada tahun lalu kurang lebih 1.400 triliun, tahun ini target adalah kurang lebih 1.650 triliun. Selama 6 bulan pertama target sudah berhasil mencapai 50,3%. Itu adalah target yang sudah tercapai atau kurang lebih 829 triliun rupiah. Dan kalau kita lihat lagi penciptaan lapangan pekerjaan ini pada tahun 2024, tahun ini adalah 1,225042 tenaga kerja. Tapi dari selama 5 tahun pertama, total tenaga kerja yang diciptakan oleh hasil investasi itu kurang lebih 7,18 juta. Ini mungkin angkanya nggak di sini. Jadi average penciptaan lapangan pekerjaan yang terjadi selama 5 tahun terakhir itu ini ada keterangannya, kurang lebih adalah 1,6 juta job created dari investasi yang masuk di Indonesia. Jadi penciptaan lapangan pekerjaan ini menjadi penting, dan kita perlu kerjasama yang baik, yang benar antara agensi, antara kementerian, antara pemerintah daerah dan pemerintah kota, bagaimana agar investasi ini bisa masuk menjadi investasi yang berkelanjutan dan juga investasi yang berkesinambungan.
dalam kesempatan ini yang ingin saya sampaikan juga adalah tentunya peran dari pemerintah daerah menjadi sangat penting. Ini ada Pak Wagub dari Jawa Timur, karena proyek-proyek yang ada di pemerintah daerah itu bagaimana kita bisa sinergikan dan kita memberikan fasilitasi juga perizinan yang baik dan benar. Karena termasuk dari tax insentif dan juga peraturan perundang-undangan beserta pelaksanaan dari izin-izin itu tersebut. Nah, dalam kesempatan ini yang saya ingin sampaikan juga adalah bagaimana fokus ke depannya dari investasi sesuai juga dengan arahan dari Bapak Presiden terpilih Pak Prabowo untuk juga kita meningkatkan investasi dari industri kesehatan. Bagaimana kita membangun ekosistem untuk industri kesehatan. Kemudian karena kalau kita bicara industri kesehatan kita ini dari dokter aja shortage-nya kurangnya itu kurang lebih saya disampaikan 140.000 dokter. Kurangnya dokter Indonesia. Itu bukan saya bicara untuk standar OECD standar ya, ini untuk standar emerging market standard. Belum lagi pharmaceutical kita masih mengimpor 90% dari raw material untuk obat-obatan kita, kemudian hospitals, dan yang paling penting adalah talent, pool of talent kita itu yang harus kita tingkatkan. Karena saya berkeyakinan apabila kita ingin mempunyai pertumbuhan yang berkesinambungan dan juga berkelanjutan, manusia juga harus ikut tumbuh dan berkembang. Harus tumbuh dan berkembang. Oleh sebab itu, produktivitas ini, upscaling, reskilling harus kita tingkatkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita lihat postur dari tenaga kerja kita yang kurang lebih 134 juta orang, berdasarkan informasi dari data dari Kementerian Tenaga Kerja, dari 134 juta orang, 40% itu pendidikannya sekolah dasar. 40% pendidikannya sekolah dasar. Dari 40% itu, kalau kita lihat lebih dalam lagi, 24% hanya pernah di sekolah dasar, jadi itu pun tidak tamat. 18% dengan pendidikan SMP, kemudian SMA, hanya 12-13% dari total tenaga kerja kita dengan pendidikan diploma atau universitas. Dengan pendidikan hanya 12-13% dengan pendidikan diploma atau universitas. Dan kita memahami tidak mungkin semua kita dorong masuk ke dalam pendidikan universitas. Jadi pendidikan vokasi menjadi instrumen yang sangat penting untuk kita meningkatkan daya saing kita, meningkatkan produktivitas kita, dan juga meningkatkan human capital kita. Sehingga pemerintah pun menyadari itu dan memberikan insentif sampai 200% untuk semua perusahaan yang berpartisipasi baik di dalam di dalam vocational training dan edukasi dan juga di dalam research and development. Tapi yakinlah kita mempunyai momentum yang baik. Kita, kalau saya bilang kita mempunyai all the recipe untuk bisa tumbuh berkembang lebih menjadi negara maju. Saat ini kita masih negara menengah dengan income per GDP kurang lebih 5.100 US dollar, dan pada tahun 2045 kita mengharapkan dengan pertumbuhan average kurang lebih hampir 6%, 5,7 sampai 6%, kita sudah mempunyai income per GDP di 2000 hampir 24.000 US dollar. Dan oleh sebab itu sekarang ini momen yang tepat karena kita enjoy dari bonus demografi kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, median age atau angka tengah dari penduduk kita itu berapa? 30 tahun. Jadi masih sangat-sangat produktif. Tetapi kalau ini tidak punya lapangan pekerja, ini akan menjadi suatu hal yang perlu kita carikan solusi yang terbaik tentunya. Dan bonus demografi ini bisa kita nikmati sampai dengan 2040. Oleh sebab itu, this is the best time for us untuk terus berkembang, untuk terus maju, dan kita mempunyai all the ingredients, all the recipe untuk maju. Tapi bagaimana kita juga memastikan
bahwa perundang-undangan yang jelas, semuanya terukur, terstruktur, sehingga memberikan kepastian kepada para investor dalam maupun luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia dan memberikan asas manfaat buat kita semua. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kesediaannya bagi Bapak Rosan Roslani. Bapak boleh untuk berkenan. Sebentar lagi kita akan memasuki sesi penyerahan. Terima kasih kita berikan kepada Bapak Rosan Roslani dan boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi atas paparan yang disampaikan oleh Bapak Rosan Roslani. Dan kami mengundang dengan hormat Bapak Rio Abdurrahman untuk dapat naik ke atas panggung menyerahkan token of appreciation. Kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi kepada Bapak Rosan Roslani, Menteri Investasi dan Kepala BKPM Republik Indonesia. Baik, kepada Bapak Rosan dan juga Bapak Rio, dipersilahkan untuk dapat kembali ke tempat. Dan hadirin sekalian, Bapak, Ibu, dan tamu undangan yang kami hormati, demikianlah sesi special remarks pada siang hari ini. Sesaat lagi kita akan segera mengikuti rangkaian special session yang lainnya. Dan untuk itu kami mohon kepada Bapak, Ibu sekalian untuk tetap berada di dalam ruangan. Sesaat lagi kita akan segera memulai, setidaknya akan ada 3 sesi special session yang akan dibagi ke dalam 3 ruangan. Dengan tema-tema yang menarik untuk dapat kita ikuti dan akan dimulai sesaat lagi. Di antaranya yang akan berlangsung di Chandra Asri Room mengenai Investing in the Future, How Regional Governments Can Attract Foreign Direct Investment. Kemudian di BNI Room akan berlangsung Financial Independence, Ensuring Financial Literacy Across Indonesia. Dan di ruang terakhir di Astra Room akan berlangsung Nusantara Network, Indonesia's Never Ending Struggle for a Robust National Logistic Ecosystem. Tentunya kami juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya BNI Investor Daily Summit 2024. Terima kasih kepada BNI, Astra, Chandra Asri Group, PT Pupuk Indonesia Persero, Peluang, PIK2, Petrindo Jaya Kreasi, Petrosi, April, Vale Indonesia, Amazon Web Services VB Cloud, Telkom Indonesia, Bukit Asap, Inalum, PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex, Intibios, City Vision, Pixel, Chandra Karya, dan CBN Internet. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah tadi sebelum acara kita Pak Rosan kebetulan ini Menteri Investasi dan BKPM juga sudah menyampaikan tentang investasi, dan investasi adalah motor kedua setelah domestic consumption untuk pertumbuhan ekonomi kita. Nilainya sekitar 25% untuk mendorong ekonomi, dan tentu ke depan akan didorong lebih kencang lagi. Peluangnya seperti apa? Terutama untuk investasi dari luar negeri atau FDI, Foreign Direct Investment, seperti apa? Nah, untuk membahasnya, sudah hadir 3 pembicara kita yang telah hadir di Chandra Asri Room kali ini. Saya panggil untuk ajak berdiskusi dan mencari solusi yang luar biasa nanti, agar ini menjadi bekal untuk pemerintahan selanjutnya, agar investasi benar-benar menjadi pendorong ekonomi kita. Pembicara pertama adalah Pak Riyatno, Deputy for Investment Cooperation, Kementerian Investasi dan BKPM. Pak Riyatno, saya persilahkan ke atas podium, Pak. Monggo, Pak. Berikutnya, kita sudah sangat mengenal beliau, tokoh muda nasional yang pernah menggawangi daerah kabupaten dan menjadi luar biasa, dan sekarang kiprahnya pernah berkiprah juga menjadi wakil gubernur di provinsi terbesar, di salah satu provinsi terbesar di Indonesia, Jawa Timur, dan sekarang run lagi
saya agak ragu menyebutkan Cawagup 2024 ini karena takut nanti ajang ini sebagai politis. Beliau adalah tokoh muda nasional yang luar biasa pengalamannya, saya selalu berdialog dengan beliau, Bapak Emil Dardak. Silakan Pak Emil. Ya, nah. Berikutnya, kalau bicara investasi tanpa pembiayaan, ya nggak asik gitu loh. Saya mengundang rekan kami, Pak Imade Sukajaya, Enterprise and Commercial Banking Director PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Silakan Pak Made. Baik, tanpa berlama-lama, untuk mengulas tema yang menurut saya cukup menarik karena ini salah satu motor penggerak ekonomi kita, bahwa investasi di daerah seperti apa dan bagaimana bisa mendorong ini menjadi lebih baik. Dan saya yakin Kementerian Investasi dan BKPM telah mencatat beberapa kendala dan semuanya. Meskipun regulasi, penyederhanaan regulasi sudah dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo, namun masih banyak kendala-kendala yang dihadapi. Pertama saya pengen ke Pak Riyadno terlebih dahulu, saya ingin mendapat helikopter view. Sebenarnya kondisinya seperti apa Pak? Target tahun ini 1.650 triliun total ya Pak. Dan tahun berikutnya 1.900 ya, benar ya Pak ya? 1.900 triliun di 2025. Daerah sudah punya senjata banyak nih Pak. KEK dan semuanya sudah diberikan. Regulasi masih menjadi tantangan. Kementerian Investasi dan BKPM seperti apa melihat dan ke depan akan seperti apa ini Pak? Silakan Pak Riyadno. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Izinkan kami mungkin ada staf kami yang menampilkan sekalian. Siap. Ada paparan gitu. Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini dunia sedang tidak baik-baik saja. Ada beberapa isu-isu yang saat ini memang menjadi bisa berdampak pada perekonomian dunia termasuk Indonesia, mulai dari tensi geopolitik, melamahnya ekonomi RRT, kemudian juga volatilitas harga komoditas dan juga perubahan iklim. Namun demikian, alhamdulillah pertumbuhan ekonomi kita ini masih stabil di atas 5%. Jadi ini tentu kita bersyukur kita masih kuat dalam menghadapi tantangan dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Dan kalau kita lihat dari sisi daya tarik Indonesia untuk investasi dari asing, berdasarkan laporan dari Angtet, yaitu tahun 2022, Indonesia ini menempati posisi yang ke-18. Jadi kita termasuk negara yang menarik untuk tujuan investasi. Dan di ASEAN kita ini nomor 2 setelah Singapura tentu ya. Tapi kita masih posisinya masih bagus. Dan Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu sekalian juga sudah mengetahui bahwa di dalam menarik investasi ini ada berbagai strategi. Salah satunya adalah meningkatkan kemudahan berusaha. Bapak Ibu sejak diterbitkannya atau diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja dan juga peraturan pelaksanaannya, ini pengurusan perizinan berusaha ini sekarang cukup mudah. Kebetulan di tempat kami, di Kementerian Investasi ini yang membangun dan mengembangkan sistem OCS berbasis risiko, ini sangat mudah bagi para pelaku usaha. Ya. Baik bagi, apalagi bagi UMKM. Jadi adanya kemudahan-kemudahan dan tentu juga semakin meningkatnya optimalkan kerjasama di tingkat internasional. Jadi Bapak Ibu saat ini pemerintah sedang dalam rangka finalisasi kerjasama CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement antara Indonesia dengan Uni Eropa, demikian pula juga dengan Kanada. Nah, ini salah satu cara Bapak Ibu supaya investor asing itu merasa aman kalau berinvestasi di Indonesia, salah satunya dengan cara adanya perlindungan melalui perjanjian-perjanjian investasi internasional. Bisa tadi CEPA,
bisa FTA, bisa juga bilateral investment treaty. Itu menyangkut tentang investasi juga ya Pak? Investasi. Negara lain pengen ataupun investor asing pengen masuk, masuk di perjanjian itu ya Pak ya? Betul. Jadi ini supaya investor asing itu kalau investasi di Indonesia mereka merasa aman. Aman dalam arti begini, kalau nanti ada gangguan-gangguan itu bisa menggugat atau mengajukan melalui arbitrase internasional. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah menyiapkan proyek investasi yang berkelanjutan. Jadi Bapak Ibu, kami di Kementerian Investasi menyiapkan semacam pra-FS. Jadi sudah ada semacam pra-FS yang sudah kami siapkan. Saat ini jumlahnya ada 81 proyek investasi dengan indikatif nilai investasinya mencapai 244 triliun. Jadi kami kalau promosi itu tidak hanya mengatakan Indonesia kaya akan sumber daya alam, banyak tambangnya, bukan. Tetapi sudah ada dalam bentuk proyek-proyeknya. Ada berapa investasi yang diperlukan dan bahkan sampai kira-kira berapa tahun nanti bisa kembali, kira-kira seperti itu. Ya. Contoh ini Bapak Ibu ada 14 untuk agroindustri ada 14 proyek, industri itu ada 39 proyek, bahkan untuk energi terbarukan ada 2, kemudian pariwisata ada 13. Ya. Jadi ini Bapak Ibu, ini salah satu cara untuk menarik investasi asing, bukan saja menawarkan secara global, tetapi sudah per project dan ini bisa diakses seperti yang ada di dalam paparan. Ini untuk siapa saja bisa melihat langsung regionalinvestment.bkpm.go.id. Ditambah lagi dengan OSS tadi ya Pak ya, satu pintu tadi. Tapi satu pintu begitu masuk pintunya nanti banyak lagi atau enggak Pak? Atau benar satu pintu udah keluar gitu Pak? Takutnya kan satu pintu katanya terus pintunya banyak lagi tuh Pak. Enggak ya Pak ya? Ya, ini kalau guyonan dulu. Ya. Kalau sekarang satu pintunya itu di dunia maya. Jadi dunia maya artinya melalui sistem OSS. Siap. Jadi Bapak Ibu ini kami sampaikan untuk yang usaha mikro kecil, menengah, kalau resikonya rendah, kan sekarang berbasis risiko. Ya, berbasis risiko rendah itu misalnya trading, jasa, itu waktunya hanya 30 menit Pak. 30 menit? 30 menit. Ya. Dan Bapak Ibu para calon-calon pengusaha ini tidak perlu datang ke BKPM, tidak perlu datang ke DPM PTSB Provinsi atau kota, tapi dari masing-masing rumah, dari masing-masing kantor, bisa mengakses langsung dan ngeprint sendiri. Ya. Ini salah satu bentuk kemudahannya. Dan sebagai informasi, saat ini NIB, nomor induk berusaha itu jumlahnya yang sudah terbit lebih dari 10 juta. Ya. Sejak Pak Presiden Jokowi melaunching OSS berbasis risiko pada tanggal 9 Agustus 2021. Baik. Jadi per hari kira-kira 8.000 sampai 10.000 Pak. Dengan cara seperti itu artinya target 1.900 itu bukan target yang muluk berarti Pak? Insya Allah. Jadi mungkin dalam waktu beberapa seminggu ini atau 2 minggu ini akan diinformasikan atau dipublikasi triwulan yang ketiga oleh Bapak Menteri Investasi berapa realisasi investasi sampai triwulan ketiga. Untuk triwulan kedua, maaf, untuk semester pertama ini sudah mencapai hampir 50% Pak. Ya, baik. Investasi untuk 1.900 di tahun 2025 tentu corongnya nanti di depannya maksud saya Pak, itu pemerintah daerah ya Pak ya? Siap. Pemerintah daerah dan saya pengen ke Kang Emil nih, selama menjabat dulu Wagub dan di Trenggalek ya Kang ya? Trenggalek ya benar ya Kang ya? Iya. Bupati Trenggalek dulu ya? Bupati Trenggalek. Benar ya Kang ya? Itu apa sih kendalanya dulu waktu menjadi bupati, terus Wagub? Perbedaannya apa? Ada perubahan seperti apa dan apa sebenarnya yang harus dibenahin lagi agar ini bisa diakselerasi lagi investasi terutama di daerah Kang Emil? Kalau waktu di Trenggalek, setiap daerah punya potensi investasinya sendiri-sendiri dan market targetnya sendiri-sendiri. Jadi kalau Trenggalek adalah snapshot sebuah kabupaten yang memiliki representasi dari daerah yang tidak terlalu suitable untuk massive industry. Pertama konturnya pegunungan, lokasinya juga tidak dekat dengan transportation hub seperti Tanjung Perak atau Tanjung Priok atau bahkan jalur perdagangan yang dominan seperti di
lautan utaranya Pulau Jawa. Ya. Maka kita tahu bahwa Jawa mengalami disparitas pembangunan. Ya. 70% perekonomiannya itu di utara semua. Di utara. Dan kota-kota besarnya berkembang di utara, pesisir utara. Benar. Dari mulai Jakarta sampai ke Surabaya. Semarang di utara. Nah, salah satu yang memotivasi saya dulu pengen pulang kampung ke Trenggalek adalah penasaran juga potensi pengembangan selatan. Nah, di selatan sebenarnya ada 2 poros yang cukup besar, yaitu Yogyakarta dan Malang. Benar. Nah, ini kan 2 kota yang relatifly besar sebenarnya. Malang sendiri tapi dari pesisir pantai kotanya itu masih sekitar 40 km lah, 35 km ke utara gitu. Jadi tidak exactly coastal city. Mungkin satu-satunya coastal city yang bisa saya ingat di sepanjang Pulau Jawa diantaranya ya, mungkin saya nggak Cilacap, dan Pacitan. Cilacap dan Pacitan. Itu benar-benar memang selatan. Kalau yang lain kabupatennya di selatan punya pesisir tapi ibu kotanya agak di utara semuanya. Nah, inilah sebabnya maka harus ada reorientasi. Kalau kita bilang nih gelas setengah penuh atau setengah kosong gitu ya. Saya bilang karena wah Trenggalek paling jauh dari Surabaya. Itu gelasnya setengah kosong kita ngelihatnya. Tapi kalau kita lihat paling jauh artinya kita paling depan di pesisir selatan. Nah, itulah sebabnya waktu itu bersama dengan bupati yang senasib sama-sama di pesisir selatan. Kebetulan saya wakil ketua umum asosiasi kabupaten waktu itu. Kita bersama-sama tapi ini collective effort, kita bikin petisi permohonan untuk adanya pelayaran selatan-selatan. Dari mulai ada di Pangandaran ya, terus sampai ke Cilacap, sampai ke Kulon Progo, kemudian ada sampai ke Banyuwangi. Kalau Banyuwangi memang dia kan kayak nose tip gitu ya, selatan tapi ada nose tip. Jadi dia kombinasi utara, bentuknya kan Pulau Jawa tuh ujungnya tuh ada kayak tip gitu kan dia. Nah dia di sebelah sini gitu. Nah jadi waktu itu ditanya, kalau misalnya Trenggalek membuat pelabuhan, karena Trenggalek punya teluk. Kalau selatan ini susahnya, samudranya tuh ombaknya besar. Sehingga kalau kapal mau sandar itu susah. Unless dia bikin breakwater. Tapi breakwater di selatan itu juga sangat mahal bikinnya. Nah, makanya kenapa di Cilacap bisa? Dia ada natural shelter, yaitu Nusa Kambangan. Alcatrasnya lah ya, Nusa Kambangan. Itu juga menjadi blessing natural shelter untuk Cilacap. Trenggalek dia punya bentuk teluk perigi yang melindungi dari arah tenggara, sehingga tanpa harus membangun breakwater kita bisa mendapat kedalaman 7 meter, lumayan 7 meter depth gitu ya. Nah akhirnya lalu Banyuwangi, akhirnya kita mendorong bagaimana kalau membangun pelabuhan selatan gitu. Ini akan minimal membuka rute perdagangan gitu. Nah cuman memang tantangannya di selatan tadi orang nanya, Pak kalau ngirim barang dari Trenggalek ke Surabaya, mending pakai kapal atau mending pakai mobil? Harus kita ingat kalau kendaraan itu kan door to door, ya kan, jadi nggak ada double handling. Tapi saya bilang pertanyaan yang salah gitu. Kenapa kita harus berorientasi bahwa Trenggalek itu dengan Surabaya? Kenapa nggak Trenggalek itu dengan Cilacap? Trenggalek itu dengan Banyuwangi. Jadi south gitu, mendaun selatan-selatan. Nah, cita-cita besarnya itu harusnya kemudian Jawa ke Sumatera itu misalnya Bengkulu, ya, atau Padang itu connect langsung dengan Cilacap. Nah, menuju ke sana sempat terwujud Pak Jaka. Waktu itu petisi tadi akhirnya muncul pelayaran perintis selatan dari Cilacap menuju ke Banyuwangi dulu karena pelabuhannya di Trenggalek masih dibangun. Mengirim semen dari Cilacap ke Banyuwangi. Tahun berikutnya digunakan dari Cilacap ke Nusa Tenggara Barat untuk reconstruction waktu itu habis gempa. Jadi sudah ada perintis selatan-selatan disebut short sea shipping. Karena kenapa short sea shipping menjadi viable, menjadi visible di selatan? Karena kompetisinya dengan jalan yang pegunungan. Jadi kebayang kalau ngangkut barang banyak lewat Cilacap ke Trenggalek lewat selatan, meskipun kita sekarang lagi bangun jalur Pansela yang bagus banget jalurnya. Pemerintah lagi bangun. Contoh silakan pergi ke Pantai Perigi dan Popo. Dia punya view, I think one of the best coastal view karena dia langsung cliff yang menghadap ke Indian Ocean. Very beautiful. Tapi sekali lagi kalau dipakai buat ngangkut barang, jadi dia nggak bisa jauh-jauh. Artinya ada keunggulan intermoda antara pelayaran selatan-selatan tadi. Nah ini hanya sekelumit cerita Pak. Saya kalau saya cerita Jawa Timur gapain, cuman bahwa setiap daerah punya tantangannya sendiri. Satu lagi bandara. Nah makanya Trenggalek
itu contoh, itu daerah dengan PDRB, Produk Domestik Regional Bruto yang didominasi 30-an% sepertiganya pertanian, 15% industri, 15% trade. Kebalik tukar misalnya dengan Surabaya. Surabaya itu mungkin bisa 30-40% trade ya gitu. Jawa Timur sebagai agregat itu 30%-nya industri, sekitar 18% perdagangan, 11% pertanian. Gitu. Jadi ini strukturnya, makanya perlu bandara untuk mendorong jasa perdagangan. Nah, hasil kita dulu tuh Kediri, Blitar, Nganjuk rebutan. Nah, akhirnya kita coba karena kita paling junior waktu itu ya, paling junior, paling gampang ngalah keliling untuk kumpulin supaya semua jangan rebutan. Kita tanda tangan petisi ke Pak Jokowi. Nah, ini progresifnya Pak Jokowi. Berani akhirnya pada tahun 2016 awal ada rapat terbatas didorong oleh Pak Luhut saat itu Menko Polhukam. Maka kenapa di situ nggak bisa ada bandara? Karena itu tempat latihan TNI Angkatan Udara. Padahal ada 10 juta masyarakat tinggal di situ nggak punya akses ke bandara. Mereka terdekat ke Surabaya. Itu kita bicara 170 km. Ke Solo juga sekitar 150 km, jauh 170. Jadi nggak ada bandara. Nah, to cut the long story short, dari kekompakan itu hari ini sudah ada bandara di Kabupaten Kediri. Bandara Doho itu adalah sebuah rekor bahwa kawasan ini karena kompak dan dengan keberanian dari Presiden, akhirnya sejak merdeka nggak punya bandara, hari ini bisa punya bandara di sana. Akhirnya. Tepuk tangan buat Pak Emil, Jawa Timur. Pak Emil tadi sudah memetakan geografis dan semuanya baik di Trenggalek maupun Jawa Timur cukup bagus dan bisa mencarikan solusi geografis seperti apa yang pas untuk meningkatkan investasinya. Pak, banyak keluhan dan ini mungkin bukan isu yang isu yang umum. Persoalan regulasi, Pak. Kadang pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak sinkron. Apakah memang seperti itu atau memang dulu seperti itu sekarang sudah enggak atau memang masih ada, Pak? Dengan adanya sebenarnya kan contoh misalnya waktu itu kan ada penghilangan dari IMB menjadi PPG gitu. Itu sebenarnya bisa langsung gitu. Automatically yang di bawah nggak bisa kontradik yang di atas. Jadi kalau di atas bilang nggak boleh bisa. Yang masalah adalah kalau dia silent ya. Kalau silent daerah bisa nambahi. Makanya memang ada challenge manakala daerah itu memiliki tambahan aturan yang kemudian mempersulit. Saya pernah gitu, contoh ya, saya melihat rencana tata bangunan TPL. Kan ada RT/RW, ada RDTR, rencana detail tata ruang, ada rencana tata bangunan lingkungan. Itu mereka mempersyaratkan dari pinggir jalan itu harus sekian meter. Terus saya tanya, Pak, ini jalan protokol nih Trenggalek nih. Yang comply ada berapa bangunan? Nggak ada. Nah saya bilang, kalau kita bikin aturan yang jelas-jelas bangunan-bangunan hari ini nggak comply, bagaimana kemudian mereka bisa raise financing ke bank untuk ekspansi? Karena bank pasti minta legalitas. Gitu. Nah ini yang kita coba, bagaimana leading with common sense gitu ya. Adalah kita jangan main teken aja, kita tanya gitu. Memang secara teknokratik betul idealnya jarak harus sekian. Tapi kita juga harus beri kepastian hukum tadi seperti kata Pak Menteri Investasi. Karena ya kita harus akui kan 25-28% dari aggregate expenditure sebagai tolok ukur GDP kan adalah investasi. Itu juga berlaku di Jawa Timur. Nah maka dan kebutuhan dari perbankan sangat tinggi ke sana. Legalitas, kita itu banyak peraturan ya, dan saya kasih itu banyak peraturan yang untuk diikuti susah, untuk diikuti susah gitu. Sehingga akhirnya kalau bisnis mau benar-benar ngikuti, itu dia bisa-bisa nggak kompetitif. Nah, yang paling penting nih, ini saya dapat demo dari misalnya supir truk. Dia demo gitu, dia bukannya dia ngotot nggak mau comply, dia tahu bahwa kalau kendaraan itu berlebihan muatan, jalannya rusak. Tapi susahnya misalnya saya sebagai pengelola truk, comply. Nanti yang punya barang bilang, Pak saya mau Anda ngangkut sekian ton, melebihi muatan. Nggak bisa Pak, aturannya harus sekian, Bapak harus break, harus pecah ke truk yang lain. Oh ya udah saya ke perusahaan yang lain. Yang perusahaan yang lain bisa. Nah bagaimana? Kemudian akhirnya wah kalau kayak gini hilang, bisnis saya hilang. Jadi mereka minta ada fairness. Nah dia bilang kalau mau menghukum seseorang yang memang melanggar, hukum yang punya barang. Karena bukan kami yang ngotot barang itu harus dijejelin berlebih di truk saya, yang ngotot itu yang punya barang gitu. Harusnya yang punya barang, tapi undang-undang kita mengkonstruk itu bahwa tanggung jawab ada di tangan perusahaan transportasi yang kejepit. Maka antara aturan dengan realita di lapangan tuh
beda. Nah begitu kita bisa, dan itu memang susahnya, makanya rule of law itu termasuk memang menegakkan pelanggaran. Kenapa? Begitu kita istilahnya kompromi, maka orang lain itu jadi hidup di dunia yang abu-abu. Jadi begini Pak, ini kayak dunia jackpot gitu ya. Kalau saya comply pasti kalah, kalau comply pasti kalah. Kalau saya nggak comply, bismillah saya nggak ketangkep. Nah ada orang-orang yang berani, ya udahlah kita berani aja, kita tangkap bonek gitu. Nah ini yang membuat kemudian akhirnya ada externality yang merugikan, jalan jadi lebih gampang rusak, lingkungan juga jadi rusak. Jadi sebenarnya nggak selalu peraturan itu begitu. Tapi ada lagi, saya percaya bahwa investasi yang terbaik, marketing investasi yang terbaik adalah investor yang udah ada hari ini. Jangan sampai mereka komplain. Nah waktu itu sempat ada kepanikan karena yang punya genset ditertibkan oleh penegak hukum. Oh gitu. Yang punya genset, karena ada aturan baru genset harus berizin. Harus berizin. Nah itu kemudian akhirnya loh gimana ya, kok saya ditertibkan nih, dia mau tertib, dia mau ngurus izin, yang menerbitkan izin keteteran karena banyak sekali yang apply. Ya kan, wah numpuk ini, bingung. Nah akhirnya apa? Akhirnya kita bekerja sama, ada sebenarnya namanya Komite Advokasi Daerah dengan KPK, dengan penegak hukum. Satu forum di situ kita bilang, Pak untuk yang genset ini tolonglah ada kebijakan tertentu. Karena kalau misalnya kita paksa nih, mereka pada takut dan akhirnya investor pada hengkang gitu. Jadi akhirnya dibuat dispensasi, karena apa? Selama dia sudah mengajukan izin, meskipun masih berproses, dia boleh jalan. Nah ini yang seperti ini yang memang kita coba tumbuhkan untuk membangun sebuah kepastian usaha. Nah di situ perannya Pemda adalah jangan nambahin masalah. Dia justru harus menjadi bagian dari solusi. Nah memang kadang-kadang itu butuh, apalagi di tingkat bupati wali kota, mereka harus pro investment tadi. Itu. Jadi itu kira-kira terpanjang sih kalau cerita, tapi itu beberapa snapshot mengenai suka dukanya dari Pemda untuk memperlancar investasi. Sebelum saya ke Pak Made, satu lagi nanti Kang Emil. Kalau investasi asing seperti apa sih Jawa Timur, Kang Emil? Foreign direct investment di Jawa Timur alhamdulillah sebenarnya naik angkanya. Saya nggak tahu tapi di slide-nya nggak bisa tunjukin ya. Jadi kita mengalami peningkatan foreign direct investment yang sangat signifikan di Jawa Timur dari 2019 ke 2023. Nah kalau dilihat di sini di 2019 FDI kita 13 triliun. Kemudian di 2023 menjadi 70,2 triliun. Jadi ada significant growth yang terjadi di 2020, 2021, 2022 dan 2023. Karena apa kira-kira? Nah, pertama ya tentunya tadi kita juga saya nggak bisa bilang bahwa ini hanya era pemerintahan yang pernah saya jalankan bersama Bu Kofifa, tapi tentu juga fondasi dari pemerintahan sebelumnya misalnya. Cuman satu, mereka pada akhirnya ingin melihat ketersediaan infrastruktur di sana. Kang, kenaikan itu bukan karena peran pemerintah pusat kan? Oh sangat. Sangat ya? Makanya kalau boleh saya sampaikan, BKPM ini juga memang sangat-sangat memacu dan memicu. Akhirnya kita tuh selalu melebihi target RPJMD, tapi belum bisa memenuhi target BKPM kecuali di 2023. Di 2023 akhirnya nih Pak Deputi, akhirnya target 126 terlampaui, kami mencapai investasi 145 triliun. Jadi kita pertama kali bisa melebihi. Nah kata kuncinya memang adalah contoh pada saat ada Omnibus Law mempersyaratkan, kemudian ada peraturan mengenai UMR. Ya. Nah kemudian di UMR itu buruh demo dan kita tuh dekat dengan buruh, kita welcome dengan serikat pekerja, dialog kita jalan. Nah cuman pasti mereka akan push for the best deal dan mereka tidak mau comply dengan peraturan pemerintah mengenai penetapan upah yang pakai formula yang fix gitu kan. Mereka ingin ada ruang negotiation di sana dan itu sangat kita maklumi. Nah cuman akhirnya kita dapat bola panas dari Bupati Wali Kota, semua minta kenaikan di saat COVID, 7%. Oh. Impossible kan? Jangan salahin serikat buruhnya. Itu saya nggak nyala. Kita duduk dengan serikat buruh, nggak bisa. Tapi serikat buruh juga bilang kalau sesuai dengan formula yang itu, kan kontraksi. Kalau kontraksi ekonomi malah gajinya malah turunin kan. Padahal kenyataannya ada aja barang yang naik harganya gitu. Akhirnya kita ketemu titik tengah. Kami nggak 100% ngikuti apa yang di pusat, tapi kami juga nggak nelen mentah-mentah yang 7%. Itu menjadi sebuah testimoni bahwa pemerintahan Provinsi Jawa Timur ini adalah pemerintahan yang memang berani make decision yang tidak sekedar populis, tapi at the same time tidak populis tapi bertubrukan dengan rakyat. Yang terjadi adalah instability. Nah kelebihannya adalah justru
kok jadi kayak ini ya, kayak cerita, waduh nggak bahaya juga nih. tapi ini benar penting, ini benar. Jangan ngomong Jawa Timur ya deh, kita ngomong teoretikalnya ini penting, ini bisa di-apply di mana saja, bahwa juga kalau kita main gebuk aja, nekat pukul tapi nggak stable, percuma juga. Jadi dialog harus terjadi, tripartit harus jalan tuh, dengan society harus jalan. Dan ini bukan proses yang gampang, sangat time consuming, betul juga. Kita harus spend time, harus intensif membangun komunikasi. Kan orang selalu bilang, masalah kecil bisa jadi besar kalau komunikasinya buruk. Tidak ada komunikasi. Sebaliknya, kalau komunikasi baik, masalah besar bisa jadi kecil. Nah, kata-kata penting nih, tips ini juga adalah jangan nyari stakeholder pas butuh doang. Oh gitu. Oh, kita komunikasi sama buruh pas May Day, datang kita ngobrol. Ada di luar May Day kita datang. Penerimaan siswa di sekolah, ya, penerimaan siswa di sekolah negeri kita kasih afirmasi 5% untuk buruh. Jadi mereka mau masuk sekolah negeri, kalau mereka anak buruh, ya mereka punya slot kuota afirmasi. Nah, itulah yang membuat kita bisa bicara on behalf of investor dengan mereka, sehingga suasananya tuh nggak panas, nggak pukul-pukulan gitu. Ya ini, dan kalau demo ya kita nggak ngumpet, malah kita temui, kita ajak diskusi gitu. Demonya nggak bisa dihilangkan ya, karena demo itu bagian dari sebuah bagian dari bangun korsa di antara para pekerja yang harus kita hormati gitu. Yang penting tertib, tidak sampai anarkis, pengaturan jalan juga bisa diatur sehingga lalu lintas nggak terhambat. Alhamdulillah berjalan baik. Berjalan baik, alhamdulillah. Kalau berjalan baik dan semuanya, karena investasi butuh stabilitas dan peace, pihak perbankan juga kalau memberikan pembiayaan kan juga tenang ya Pak Made ya. Pak Made, sejauh ini PT BNI Persero Tbk sampai seberapa jauh sih kolaborasinya dengan pemerintah daerah untuk mempermudah investor tentu untuk mendapatkan pinjaman modal? Seperti apa sih? Juga sekalian saya borong nih Pak Made ini, karena yang terakhir harus diborong ini ya. Beragam insentif pemerintah perluasan pertumbuhan ekonomi di daerah termasuk infrastruktur. Bagaimana Bank melihat peluang tersebut? Silakan Pak Made. Makasih Pak Jaka. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya pikir begini Pak. Jadi kalau kita ngomong bagaimana kita melakukan kolaborasi dengan pemerintah daerah, banyak hal yang bisa kita lakukan sebenarnya. Salah satunya sudah disampaikan dari Pak Emil. Bagaimana dari sisi perizinan, Pak Emil support, ya mungkin semua pemerintah daerah melakukan support seperti itu. Karena kalau kita ngomong pemberian fasilitas kredit, ada hal-hal yang memang sesuai dengan regulator harus dipenuhi. Salah satunya adalah seperti tadi, the simple example itu seperti IMB misalnya. Jadi bangunan yang ada IMB-nya itu akan bernilai lebih di mata bank. Karena itu adalah bangunan yang legal. Artinya secara legally binding dia mempunyai value yang lebih. Nah tentu banyak hal juga yang bisa kita kolaborasikan dengan pemerintah daerah. Salah satunya kalau kita ngomong masalah pemberian fasilitas kredit, tentu tidak terlepas dari bagaimana kita melakukan assessment terhadap debitur-debitur itu. Salah satu yang kita butuhkan dalam assessment itu adalah data. Yang paling penting adalah data keuangan. Bagaimana misalnya kita berkolaborasi dengan teman-teman di local government untuk melakukan literasi kepada terutama UMKM. Bagaimana mereka melakukan pencatatan yang bagus, bagaimana mereka melakukan pencatatan pengeluaran. Karena adalah bagian dari bagaimana kita menghitung kebutuhan modal kerja, kebutuhan investasi di masa yang akan datang. Nah satu hal lagi yang kita kembangkan juga di BNI adalah untuk yang mungkin levelnya lebih tinggi di komersial dan lain sebagainya, ya kita juga menawarkan suatu ekosistem, suatu sistem yang kita bisa kolaborasikan dengan pemerintah daerah. Kita punya namanya Smart City Pak. Nah Smart City itu nanti kita bisa bantu pemerintah daerah untuk salah satunya membuatkan dashboard misalnya. Jadi kalau misalnya punya debitur atau investor mau bayar pajak, mereka bisa pakai online, pembayaran PBB, semuanya melalui sarana online. Di satu sisi pemerintah daerah juga kita bisa buatkan dashboard. Dashboard untuk melihat siapa yang belum bayar, kapan due date-nya, dan lain sebagainya. Nah kalau data-data ini sudah tercapture semua, ketika seorang investor akan mengajukan pinjaman, support financial kepada Bank BNI, ya tentu dengan mudah kita akan melakukan assessment terhadap data-data itu. Dan the most important thing bahwa data-data itu adalah data-data yang valid. Karena sudah tercatat, bisa kita confirm ke misalnya ke Bohir, salah satunya misalnya ke Pemda misalnya.
kita bisa lihat, oh benar nggak investor ini sudah membayar dan lain sebagainya. Bagaimana track record dia? Karena kalau kita ngomong masalah pembiayaan kan hanya 3 hal, Pak. Kita melihat past performance-nya, kita melihat current situation-nya seperti apa, dan kita melihat future-nya seperti apa. Itu aja. Kalau kita ngasih kredit itu, Pak. Ya, tadi Pak Rosan menjelaskan bahwa stabilitas dan peace ya, Kang Emil ya, salah satunya. Kalau pemerintah daerah seperti Kang Emil tadi kan komunikasi, masalah besar menjadi kecil, stabilitas kan jadi ada. Tentu risiko pembiayaan menjadi turun kan, lebih nyaman seperti itu kan Pak? Betul Pak. Gitu. Jadi ini benar, artinya kalau kita ngomong stabilitas, itu salah satu yang menjadi consideration ketika kita memberikan fasilitas Pak. Jadi kalau misalnya, ya sekarang juga kita lihat, bahwa ketika misalnya kondisi politik itu stable, ya kita dengan penuh percaya diri, confidence level yang tinggi, kita bisa memberikan pembiayaan. Bisa dibayangkan kalau misalnya situasi politik yang runyam dan lain sebagainya, itu kan berisiko buat bank. Mitigasi risikonya lebih aneh ya Pak, lebih rumit lagi ya. Betul Pak, karena gini, kalau kita ngomong pemberian fasilitas kredit, itu kan masabnya di kita, apa yang kita kasih itu harus kembali kan gitu, sesuai dengan term and condition. Dan ketika kita ngasih financial, kita harusnya berpikir bahwa namanya kredit itu punya yang namanya multiplier effect. Jadi kalau misalnya kita lakukan financing kepada klien kita atau pengusaha kita, tentu kita harapkan dari sisi produktivitas dia akan meningkat. Dengan peningkatan produktivitas, mereka akan mendapatkan margin yang lebih. Nah margin itu yang sebagian akan dipakai untuk membayar kewajiban mereka ke bank. Kan itu secara konsepnya. Jadi stabilitas itu memang kita perlukan Pak. Stabilitas itu diperlukan. Betul. Dan yang menciptakan stabilitas diharapkan seperti pengalaman di Jawa Timur, komunikasi yang baik dan semuanya. Regulasi sudah disiapkan oleh BKPM. Sebenarnya ini kolaborasi yang luar biasa ya Pak ya, sebenarnya untuk bisa mendorong itu ya. Baik, saya kira jadi, sudah. Mungkin gini, saya tambahkan sedikit. Boleh, silakan Pak Made. Jadi, nambah lagi Pak Made. Kebetulan ada Pak Emil di sini kan. Ya. Jadi mungkin saya laporkan juga Pak Emil bahwa kalau di Surabaya itu kita melihat potensinya besar sekali Pak. Pembiayaan BNI ke investasi di Jawa Timur besar berarti Pak? Betul, artinya gini, opportunity di Jawa Timur itu kan besar. Iya. Even kita punya yang namanya commercial credit center Pak. Jadi di Jawa Timur, khusus Surabaya, kita punya 3 Pak. Which is di masing-masing daerah kita biasanya hanya menerapkan 1. Ya, kita benar-benar melihat opportunity di Jawa Timur untuk berkembang itu besar. Nah ini artinya ya kalau kita ngomong investment masuk ke Jawa Timur besar, artinya di situ ada opportunity bagi bank untuk melakukan pembiayaan. Yang paling penting, bank itu butuh klien Pak. Jadi klien yang sehat. Kurang lebih seperti itu Pak. Sebelum saya lempar ke pertanyaan dari audiens dan yang ingin scan QR, saya ingin tanya, Pak Made sudah menjelaskan, Jawa Timur mempunyai potensi, saya ingin konfirmasi, Jawa Timur mempunyai potensi yang besar untuk investasi ya Pak ya? Benar sekali ya. Pak Riyatno, kalau BKPM melihat Jawa Timur seperti apa Pak? Potensinya Pak, singkat aja Pak sebelum nanti kita tanya jawab Pak. Jawa Timur luar biasa, tahun 2020 sampai 2024 dan sampai semester ini nomor 3 terbesar di Indonesia realisasi investasi. Yang pertama mana Pak? Yang pertama Jawa Barat, yang kedua DKI, nah yang ketiga Jawa Timur. Jawa Timur, berarti target tahun depan ini ditingkatkan lagi untuk Jawa Timur ya Pak ya? Tapi luar biasa, apalagi belum lama ini ada launching atau peresmian smelter PTFI ya. Ini luar biasa, itu sangat besar. 53 atau 54 triliun. 56 triliun kemarin. Ya, luar biasa. Dan terima kasih tentu kami ingin sampaikan bahwa kami di Kementerian Investasi ini cara kerjanya atau koordinasi dengan pemerintah daerah, khususnya dengan DPM PTSB Provinsi Kabupaten Kota, setiap tadi yang disampaikan tahun ini target realisasi investasi 1.650 triliun. Dan ini kami bagi-bagi per provinsi, per kabupaten kota. Jadi tadi disampaikan oleh Bapak Wakil Gubernur, sampaikan bahwa
target selalu kami targetkan juga, kami dari Bapak Presiden kepada Bapak Menteri Investasi, kemudian kami koordinasi dengan pemerintah provinsi, kabupaten, kota, sama-sama untuk berkoordinasi, berkolaborasi supaya tercapai realisasi investasi sesuai arahan dari Bapak Presiden. Terima kasih. Siap. Baik, jika ada pertanyaan silakan tim yang sudah silakan scan QR yang ada di belakang saya untuk pertanyaan. Dan ternyata sudah ada pertanyaan, agak dinaikkan dikit Mas. Dari Keti untuk Bapak Riyatno. Mbak Keti yang mana ya? Ada enggak? Angkat tangan coba Mbak Keti. Ada enggak? Atau ini nama samaran? Oh, enggak usah, ya udah. Saat ini masih banyak sekali proses-proses dalam OSS yang terkendala. Salah satunya ada integrasi BKPM dengan kementerian lainnya. Salah satu contoh sertifikat standar yang harus diverifikasi oleh 2 kementerian. Nah, ini jangan-jangan investor nih Pak, yang mau Pak, lagi ngurus izinnya Pak. Namun seringkali banyak kendala sehingga pengusaha harus langsung menemui kementerian terkait dari DPM PTSP. Bagaimana kami sebagai pengusaha menanggapi hal ini karena apabila tidak ditemui secara langsung, verifikasi tidak dapat diproses sampai waktu yang sangat lama. Mohon pencerahannya Pak Riyatno. Baik. Pengusaha ini Pak, kalau nggak mungkin mahasiswa kan Pak. Oh siap. Baik, berarti ini Ibu Ceti ya. Ya. Terima kasih banyak Ibu. Kami di Kementerian Investasi yang membangun dan mengembangkan sistem OSS berbasis risiko. Tentu kami salah satu atau tugas kami adalah memfasilitasi. Sebenarnya Bapak Ibu ini para pelaku usaha apabila ada hambatan dalam mengurus perizinan berusahanya, mulai dari NIB, sertifikat standar atau izin, maka kalau apabila ada hambatan kontak kami. Justru kami di Kementerian Investasi ini adalah yang akan berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait dan juga dengan provinsi kabupaten terkait. Ya. Jadi beritahukan pada kami, informasikan kepada kami, dan kami membuka berbagai channel, mulai dari chatting, mulai dari email atau medsos, kami akan tidak lanjuti. Dan Bapak Ibu, memang ini luar biasa sistem OSS ini. Prinsipnya ada 2, terintegrasi atau dengan menggunakan hak akses. Karena tidak mungkin semua saat ini dengan hak akses. Jadi kalau dengan terintegrasi ini bisa jadi tadi, contoh sampai kami tadi, selesainya melebihi target atau SLA. Dan perlu kami sampaikan Bapak Ibu, saat ini sedang finalisasi, sedang harmonisasi revisi PP 5 2021, yaitu tentang OSS, dan ini akan diterapkan fiktif positif. Ini salah satu upaya dari pemerintah. Fiktif positif begini, kalau misalnya SLA-nya 10 hari, dalam waktu 10 hari itu tidak ada jawaban, maka sistem OSS akan menerbitkan secara otomatis. Ini salah satu reform dari rencana revisi PP 5 2021. Jadi ini Bapak Ibu, kabar baiknya adalah nantinya akan diterapkan sistem fiktif positif. Ya. Kalau dulu sebelum OSS, sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, kalau mengurus izin tidak ada jawaban berarti ditolak. Nantinya insya Allah dengan revisi PP 5 ini, kalau dalam waktu tertentu SLA-nya dilewati, maka sistem OSS akan menerbitkan secara otomatis. Ya. Ini salah satu solusi yang Bapak Menteri Rosan juga sudah sampaikan di berbagai kesempatan. Siap. Semoga menjawab, kalau belum menjawab nanti pas Pak Riyatno keluar ditanya lagi. Ya, Pak. Baik, sekarang untuk Pak Made. Pak Made dari Kevin nih Pak. Dengan beragam insentif pemerintah dan perluasan pertumbuhan ekonomi di daerah termasuk infrastruktur, bagaimana Bank melihat peluang tersebut dalam hal pertumbuhan kredit sektor kredit memenangkan dan UMKM. Satu lagi Pak, banyak pembangunan sekarang kan Indonesia sentris bukan Jawa sentris Pak. Pertumbuhan untuk kredit di luar Jawa meningkat atau gimana? Sekalian mungkin untuk menjawab ini karena infrastruktur dibangun tidak hanya di Jawa tapi juga di luar Jawa. Silakan Pak Made.
Oke, terima kasih Pak Jaka dan untuk Pak Kevin atas pertanyaannya. Ya tentu ketika pemerintah memberikan berbagai insentif dan juga adanya perluasan ekonomi di baik itu dari sisi infrastruktur dan lain sebagainya di seluruh wilayah, tentunya BNI ini melihat sebagai suatu opportunity yang sangat besar peluang untuk ya, kita tumbuh dan berkembang. Okay. Jadi kalau kita lihat secara nasional, kredit kita tumbuh di semua sektor. Jadi kita tumbuh, ya tentu memang tantangannya ada Pak. Jadi kita melihat ya kalau kita ngomong di masing-masing daerah tentu tantangannya beda-beda Pak. Ya, jadi seperti mungkin, Kang Emil tadi ceritakan ya, tantangan di daerah berbeda-beda. Memang beda-beda Pak. Apalagi kita ngomong misalnya kredit untuk sektor menengah dan UMKM. Contoh misalnya, kalau mungkin di kampung saya di Bali, itu kan mostly bisnisnya itu related to tourism. Jadi ketika kemarin terjadi pandemik, ya pasti dari sisi kredit kita ya kurang lebih banyak yang kita lakukan relaksasi atau restrukturisasi. Tentu ketika sudah pulih kembali seperti sekarang, mungkin sudah ya more than pandemic lah, hunian hotel dan lain sebagainya, ini juga menjadi peluang untuk kita bertumbuh. Begitu juga mungkin di Surabaya, di Jawa Timur lah pada umumnya tempatnya Pak Emil. Pak Emil tadi cerita bahwa ya katakanlah overall di Surabaya banyak bisnis trader dan lain sebagainya. Ini juga bisa menjadi opportunity buat kita untuk grow. Jadi di masing-masing daerah kita punya namanya industri unggulannya apa gitu. Dan itu yang kita akan kembangkan. Dan opportunity tentu akan menjadi kontributor untuk pertumbuhan kita ke depan. Dan di menengah dan termasuk juga di UMKM ya kita terus grow untuk achieve target dan juga membantu perekonomian secara nasional. Kan ini ada kontribusinya dari situ Pak. Siap. Saya pikir gitu Pak. Makasih Pak. Baik, terima kasih Pak Made. Satu pertanyaan lagi untuk Kang Emil, kalau nggak ada saya akan tanya sendiri nih. Kalau nggak ada, satu pertanyaan. Kang Emil, pengalaman untuk di daerah dan ini tips untuk pemerintah daerah yang lainnya. Bagaimana bisa memastikan bahwa investasi asing itu benar-benar berdampak ekonomi bagi ekonomi lokal di daerahnya masing-masing? Bagaimana bisa memastikan itu? Ya ini pertanyaan yang pas ya, karena kan kenyataannya sekarang ada revolusi industri 4.0 lah, ada otomatisasi yang sebenarnya revolusi industri ketiga, komputerisasi gitu ya. Kang tambah juga dong kualitas SDM nanti untuk bisa mendorong biar fit. Terus padat teknologi, padat modal, versus padat karya. Jadi memang itu udah terjadi, ada sebuah pabrik kopi yang first production line dia, katakanlah ya ini bukan accurate tapi ini more or less within the ballpark ya. Misalnya untuk memproduksi 1 ton ya per sesi dia butuh 1.000 orang. Dia bawa satu production line baru dari Denmark. Itu pakai industri 4.0 itu katanya. Itu teknologinya machine to machine interaction dan lain sebagainya. Itu dia butuh hanya mungkin beberapa ratus personel untuk memproduksi 1,5 ton. Jadi signifikan sekali reduksi dari jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Nah pertanyaannya dalam konteks itu, apalagi kan justru alat-alat kemungkinan dibawa dari luar, dibawa ke dalam. Nah di mana industri itu akan membawa impact kepada satu daerah? Sebenarnya banyak layer yang kita bisa lihat. Misalnya tetap ada ekosistem industri tetap terbangun misalnya. Ada backward forward linkage, apakah dia membeli raw material, kemudian dia add value di situ, kemudian dia bawa. Yang kedua memperluas ekspor. Ya, Indonesia kan kalah ya dengan Vietnam sama Thailand kalau masalah ekspor. Padahal mereka negara yang lebih kecil. Tapi khusus kalau kita zoom in ke Vietnam yang menarik, net ekspor importnya itu juga kecil. Ekspornya besar tapi net ekspor importnya kecil karena dia mengimpor juga banyak bahan baku. Kemudian dia produce dan dia kirim keluar. Nah ini kita perlu memperbanyak kawasan-kawasan seperti itu yang punya daya saing besar. Sebenarnya ada satu yang sedang kita rancang dan dari BKPM cuman perlu beberapa fasilitasi. Misalnya di Teluk Lamong itu ada kawasan yang sebenarnya sudah ada investor yang siap masuk sekitar 7 triliun. Dia akan membawa grain itu biji-bijian, dibawa ke situ, diproses, dikirim keluar. Cikal bakalnya udah ada satu di daerah Tuban waktu itu, ada satu pabrik ikan ya dengan standar Jepang. Benar-benar seperti saya masuk ke pabrik itu kayak nggak lagi di Indonesia malah. Jangankan kayak di Tuban, kayak di Jepang beneran.
Dan itu dia bawa ikannya dari Atlantic Ocean ada, dari mana-mana ada, dan untuk diekspor ke Amerika. Nah terus kenapa kok bikin all the way ke Tuban gitu? Ya pertama karena mereka sudah nyaman dengan bisnis climate-nya, dengan disiplinan dari pekerjanya, infrastrukturnya. Makanya tadi kata kuncinya, infrastruktur itu is a very laborious work. Apalagi yang PPP. PPP kan public private partnership. Dulu saya ngurusin PPP, itu PPP adalah patience, perseverance, persistence. Sebenarnya itu. Benar. Karena panjang prosesnya. Dan ngurusin infrastruktur untuk politisi itu kurang menguntungkan. Kecuali yang cepat jadi, yang setahun dibangun, ngelebarin jalan itu gampang. Tapi kalau mau membenahi sistem berkereta apian, bawa jalan tol, bangun itu detail engineering desainnya aja bisa setahun 2 tahun. Gitu. Belum lagi proses procurement-nya. Nah ini makanya memang dan banyak sekali tantangan di lapangan yang harus dihadapi. Jadi kembali lagi kepada poin tadi, bagaimana FDI bisa membawa impact, memang selama ini orang melihat dari sisi employment. Yang kedua, membangun backward forward linkage sehingga ekosistemnya ada. Karena udah ada investor ini masuk di sini, dia jadi flagship. Yang lain juga pengen di situ, capability-nya juga berkembang, kan? Karena teknisinya juga ada, dia akan mencari local technician juga untuk mengembangkan itu. Jadi nggak bisa hanya satu dimensi, hanya melihat dari sisi employment. Meskipun tetap employment itu penting. Kemudian tentu tax-nya, dia akan berkontribusi pajak. Masalahnya PPN dan PPH itu larinya ke pusat semua. Nah inilah yang kemudian desentralisasi fiskal penting Pak Jaka. Ini saya shoot time sedikit tapi penting. Pemerintah seperti daerah kota itu dia bisa dapat uang dari pajak restoran, pajak jual beli properti. Itu daerah kota di Jawa Timur 38 kabupaten kota cuma 9 yang kota. Yang 29 lagi itu bupatinya mau kerja keras jungkir balik bawa pabrik, bangun trading, itu semua jadinya PPN dan PPH. Larinya ke pusat semua gitu. Baru balik ke daerah biasanya dalam bentuk DAU, dana alokasi umum atau DAK. Cuman kan selalu ada anggapan daerah ini tidak mandiri secara fiskal. Nah itu yang kita ingin rubah, bahwa sebenarnya investasi bisa membawa manfaat bagi daerah setempat, manakala terrefleksi dalam bentuk keseimbangan keuangan yang mencerminkan effort dari daerah itu untuk mendorong ekonominya. Tadi Pak Menteri Investasi bilang loh, belanja pemerintah 9%. Nationally. Di Jawa Timur itu cuma 5%. Karena pajak yang dibayar ke pusat sama yang balik ke Jawa Timur lebih gede yang dibayar ke pusat. Kira-kira gitu. Makasih. Baik, terima kasih sekali. Karena waktu sudah habis dan semuanya, saya minta satu poin aja closing statement yang pendek saja Pak untuk sesi kali ini. Silakan Pak Riyatno. Closing satu kalimat aja Pak, satu poin aja Pak. Terima kasih. Dalam rangka untuk menarik investasi asing, kolaborasi antara pusat dan daerah sangat penting. Kolaborasi antara pusat dan daerah. Pak Emil, please. Ya, satu sentence tadi bahwa investasi yang terbaik, pemasar investasi yang terbaik adalah investor yang puas. Dan mereka akan kemudian memberikan testimoni yang positif kepada rekan-rekannya untuk masuk ke daerah kita, kira-kira begitu. Siap. Pak Made, silakan. Kolaborasi antara bank dengan pemerintah daerah itu sangat dibutuhkan untuk mempermudah proses pemberian fasilitas kepada investor. Siap Pak Made. Baik, terima kasih. Kasih aplaus untuk 3 narasumber kita yang telah memberikan insight yang luar biasa. Yang pasti investasi mempunyai peran penting dalam mendorong perekonomian di Indonesia. Dibutuhkan kepuasan, rasa puas terhadap investor, namun kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dan perbankan tentunya akan semakin mendorong investasi kita di Indonesia, terutama investasi dari asing. Terima kasih sekali atas kehadiran Pak Riyatno, Kang Emil, Pak Made untuk sesi kali ini. Terima kasih sekali audiens yang telah ramai dan bertanya semua tentang investasi ini. Sekali lagi tepuk tangan untuk 3 pembicara kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sekali kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk sesi diskusi yang menarik pada siang hari ini. Di mana kita tadi sudah mendengar bersama-sama bagaimana diskusi yang berlangsung terkait dengan cara dan strategi yang bisa diaplikasikan oleh pemerintah daerah untuk bisa menarik investasi dari luar negeri. Dan tadi seperti kata Pak Jaka dan juga seluruh panelis, kolaborasi ya Pak menjadi kunci untuk dapat memaksimalkan potensi investasi tersebut. Nah sekarang untuk memberikan cindera mata, saya undang dengan hormat kepada Bapak Syukri Rahmatullah untuk naik ke atas panggung dan memberikan cindera mata kepada seluruh panelis pada siang hari ini.
Kepada teman-teman media boleh diabadikan. Sekarang kita akan melakukan sesi foto bersama. Bapak Syukri Rahmatullah bersama dengan moderator dan juga seluruh panelis. Izinkan saya memandu. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih kepada seluruh panelis, moderator dan juga Bapak Syukri. Dipersilahkan untuk dapat kembali ke tempat duduk masing-masing. Kami ingin mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya BNI Investor Daily Summit 2024. Terima kasih kepada BNI, Astra, Chandra Asri Group, PT Pupuk Indonesia Persero, Peluang, PIK2, Petrindo Jaya Kreasi, Petrosi, April, Vale Indonesia, Amazon Web Services, VB Cloud, Telkom Indonesia, Bukit Asam, PT Pelabuhan Indonesia Persero, Inalum, PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex, Intibios, CBN Internet, City Vision, Pixel, dan Chandra Karya.